Saudara, kasus pelecehan seksual yang menjerat seorang pria difabel di NTB menuai sorotan publik dan menuai kontroversi. Di tengah keterbatasan fisiknya, tersangka diduga melakukan pelecehan seksual terhadap belasan korban. Bagaimana penanganan perkara yang melibatkan kaum difabel? Apakah tetap sama dalam penegakan hukumnya? Pagi ini kita akan membahas dengan Albert Aris, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Selamat pagi, Mas Albert. Pagi Mas Mario, pagi Pak Jona. Dan juga bersama Jona Amandamani, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas. Selamat pagi, Pak Jona. Selamat pagi, Mas Mario. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Saya ke Mas Albert Aris, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Mas, ini pastinya ada banyak kasus yang menjerat para difabel selama ini. Namun, kasus ini salah satu yang viral, IWAS ini. Bagaimana Anda melihat bahwa ini yang ingin diketahui penanganan perkara untuk para difabel seperti apa? Apakah sama atau berbeda? Iya, baik. Terima kasih Mas Mario. Pertama-tama saya perlu menjelaskan bahwa Indonesia sudah punya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, dalam pasal 35 Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa proses hukum pidana bagi penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dengan kata lain, orang yang menyandang disabilitas tidak serta-merta dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Kurang lebih seperti itu. Kita mengetahui bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami misalnya keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama ya. Nah, ini kan mungkin akan mengalami hambatan atau kesulitan untuk dia berinteraksi dengan warga negara lainnya gitu ya. Oleh karena itu, tadi seperti saya katakan, memang ada beberapa kewajiban nih Mas Mario yang perlu diperhatikan pemerintah dan aparat penegak hukum. Yang pertama, pemerintah dan pemerintah daerah itu dia wajib menyediakan bantuan hukum ya kepada penyandang disabilitas dalam setiap tingkatan perkara yang ada. Gitu, itu pertama. Ya. Yang kedua, memang sebelum memeriksa penyandang disabilitas, APH atau aparat penegak hukum juga wajib nih meminta pertimbangan dari saran dokter atau tenaga kesehatan lainnya, misalnya mengenai kondisi kesehatan yang bersangkutan, atau dari pekerja sosial mengenai kondisi psikososial yang bersangkutan gitu ya. Dan yang ketiga, yang terakhir ini Mas Mario, lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Oke, nah, berarti Anda mau bilang bahwa tidak ada perbedaan dalam penegakan hukum, tetapi ada kekhususan ya? Iya, betul. Jadi yang kekhususan itu adalah treatment-nya, Mas Mario. Ya, jadi kan kita mengenal dalam bab 3 KUHP saat ini, mulai dari pasal 44 sampai 51, bahwa kondisi penyandang disabilitas itu bukanlah merupakan alasan penghapus pidana, kecuali dalam konteks dia tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya terganggu, Mas. Ya. Jadi mohon maaf, kalau misalkan fisiknya yang mengalami keterbatasan dan lain sebagainya, itu masih dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, tapi tentu kita dalam hal ini tetap mengedepankan praduga tidak bersalah. Demikian Mas Mario. Oke, apakah aturan ini, kekhususan ini diberikan kepada seluruh penyandang disabilitas, ataukah memang khusus untuk jenis-jenis kasus tertentu? Karena ini kan kasus pelecehan seksual, mungkin saja khusus ataupun ada yang berbeda dengan kasus yang lain. Iya, tadi kan saya sudah mengatakan bahwa penyandang disabilitas itu ada berbagai macam ya. Ada yang fisik, ada yang intelektual, ada yang mental, ada yang sensorik. Itu bisa dialami baik secara satu persatu, tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama. Which is itu harus ditetapkan oleh tenaga medis, Mas ya. Nah, artinya dalam konteks kasus Mas Agus ini ya, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kalau saya nggak salah ya. Oleh penegak hukum dengan pasal 6C Undang-Undang TPKS gitu kan ya. Nah, jadi dalam hal ini memang treatmentnya karena yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas fisik, maka tadi syarat-syarat yang saya jelaskan itu harus terpenuhi. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, saya mau menyatakan gini, kalau Mas Agus itu diproses menurut Undang-Undang TPKS, saya mau katakan bahwa Undang-Undang TPKS merupakan produk pemerintah yang sangat baik sekali hukum acaranya. Kenapa sangat baik? Karena ini memposisikan diri bagaimana korban itu harus direstorasi. Sehingga dalam konteks hukum acara, dia menjadi hukum acara yang khusus yang menyimpangi KUHP dalam upaya mencari kebenaran material.
Bayangkan Mas Mario, keterangan saksi atau korban disertai satu alat bukti yang lainnya saja menurut Undang-Undang TPS cukup untuk membuktikan ketentuan minimum pembuktian Oke. disertai dengan keyakinan hakim. Oke, saya ke Pak Jona. Pak Jona ini melihat bahwa penegakan tetap sama, tidak ada perbedaan, tetapi ada kekhususan yang diberikan. Dari pengamatan Anda, apakah memang selama ini sudah berjalan sesuai dengan aturan tersebut atau bagaimana? Baik, terima kasih Mas Mario. Apa yang sudah dijelaskan Mas Albert tadi tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2020 terkait akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas pada proses peradilan. Nah, kontekstual amanat dari kebijakan implementasi tadi yang sifatnya teknis tadi yang mengamanatkan akomodasi yang layak adalah bagaimana semua aparat penegak hukum memberikan sebenarnya bukan kekhususan, tetapi karena penyandang disabilitas mengalami hambatan individual dan lingkungan, berarti ada treatment tertentu yang harus diberikan sehingga mereka betul-betul dieliminir hambatannya. Ya. Nah, saya berkesempatan memantau kasus ini di tanggal 4, tanggal 5 kemarin di Polda NTB, Ya. dan saya bisa memastikan bahwa akomodasi yang layak dalam konteks kasus ini sudah dipenuhi oleh aparat kepolisian. Oke. Nah, yang penting sebenarnya ingin saya sampaikan, mohon izin Mas Mario, Ya. seyogianya tadi sudah disampaikan oleh Mas Albert, penyandang disabilitas adalah manusia pada umumnya. Ya. Artinya apa? Jika dia seorang penyandang disabilitas, berarti juga bisa menjadi pelaku, bisa menjadi korban atau saksi. Ya. Ini perspektif yang harus kita transformasi dan kita edukasi bagi masyarakat. Mungkin itu, Mas Mario. Oke, Pak Jona, berarti Anda mau mengatakan bahwa tidak boleh ada perbedaan dalam arti bahwa semuanya di mata hukum sama, siapa yang berbuat kejahatan harus tetap mendapatkan penegakan hukum. Betul. Tetap menunjung asas praduga tak bersalah. Kami yakin dan percaya Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Polda NTB, sudah memiliki segala sesuatu yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memang firm sebagai tersangka. Artinya apa? Kami akan mengawal kasus ini sesuai tugas fungsi kelembagaan dan memastikan biarlah pengadilan yang akan menentukan bahwa dia bersalah atau tidak. Kita tunggu dan kita pantau bersama. Oke. Saya ke Mas Albert. Mas Albert, kita tunggu bagaimana ini akan dibuktikan dalam penyidikan polisi sendiri dalam KUHP. Apakah memang ini perlu dilakukan secara biasa karena mengingat bahwa ini adalah penyandang disabilitas. Tetapi tadi kata Pak Jona bahwa tidak boleh membedakan di depan aturan hukum. Dari tanggapan Anda seperti apa? Iya, pertama untuk proses hukum acara pidana bukan menggunakan KUHP tapi menggunakan KUHAP ya. Nah, dalam proses hukum terhadap penyandang disabilitas, maka tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Jona, ada beberapa treatment tertentu yang perlu diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan keterbatasan atau hambatan tersebut tidak terjadi, berarti gitu ya, atau bisa dilaksanakan sedemikian rupa dalam upaya mencari kebenaran material dalam perkara ini, Mas. Jadi dipastikan APH juga berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait lainnya, misalnya Kementerian Sosial, juga misalkan dengan Komisi Nasional Disabilitas untuk memastikan semua hak-haknya ini terpenuhi gitu ya. Di samping juga nggak boleh lupa yang paling terpenting adalah pemenuhan hak-hak korban. Karena kan kita juga mendengar dari berbagai pemberitaan media, tadi juga dalam highlight Kompas sudah disebutkan, nampaknya korban ini diposisikan seolah-olah dia tidak pernah terjadi perbuatan tersebut gitu ya. Nah, maka dalam kesempatan hari ini saya mau mengatakan bahwa setiap orang ya, termasuk juga penyandang disabilitas yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawah yang timbul dari tipu muslihat, yang memanfaatkan kerentanan korban, ketergantungan seseorang yang untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul itu dapat dipidana ya. Sekali lagi dapat dipidana kecuali ada alasan penghapus pidana yang lain gitu ya. Jadi dengan mohon maaf dengan banyaknya jumlah korban yang sudah ada ya, diharapkan polisi juga memperhatikan ya, bukan hanya mencari atau menggali keterangan dari saksi atau korban, tapi yang paling terpenting adalah pemulihan fisik dan psikis dari korban-korban tersebut, Mas. Oke. Saya ingin memberikan sedikit info Mas Albert bahwa Pak Jona akan bersama kita dalam segmen
satu ini, jadi kita akan membahas lebih jauh lagi terkait bagaimana misalkan bahwa nanti misalkan sudah ada keputusan ingkrah vonis terhadap IWAS, bagaimana nanti dengan urusan penahanannya? Apakah memang akan berbeda ataupun sama? Yang saya, Mas Ya, Mario. ke Pak Jona. Baik, kontekstual peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2020 itu mengikat dan memandatkan kepada semua APH. Nah, kalau kita berbicara APH kan tidak berhenti di kepolisian saja, tapi di kejaksaan, di proses pengadilan nanti, dan setelah proses pengadilan, yaitu di pemasyarakatan. Ya, artinya apa? Setiap APH wajib, karena dimandatkan peraturan pemerintah tadi dan undang-undang, untuk memenuhi akomodasi yang layak dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mengeliminir hambatan penyandang disabilitas. Itu poin pentingnya, Mas. Ya, padahal kalau kita melihat bahwa saat ini ketika menyandang status sebagai tersangka, dia menjadi seorang tahanan rumah ketimbang ditahan dalam sebuah tempat penahanan khusus. Bagaimana kalau sudah ingkrah? Apakah sama dengan terpidana lainnya atau bagaimana? Saya ke Mas Albert. Iya, ini kan kalau seandainya putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, artinya tidak ada upaya hukum lagi dan itu bisa dilaksanakan oleh jaksa dalam hal ini, maka ini juga menjadi perhatian dari pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian ini ya sekarang IMIPAS ya namanya, Imigrasi dan Pemasyarakatan ya. Untuk memastikan tadi ketika yang bersangkutan seandainya terbukti bersalah ya, dia menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Jona, seluruh hambatan dan keterbatasan itu tetap bisa di-provide oleh negara. Karena mengapa demikian? Karena fungsi pemasyarakatan bukan lagi untuk sekedar menghukum yang bersalah, tetapi juga reintegrasi sosial dengan harapan yang bersangkutan suatu ketika dia selesai menjalani sanksi pidananya itu dia bisa kembali untuk diterima di masyarakat. Kurang lebih gitu, Mas. Jadi semua menurut saya gini ya, Mas. Bukan hanya sarana dan prasarana, tetapi orang-orang yang bekerja di lapas ya, petugas sipil dan sebagainya juga harus mulai bersiap diri untuk well trained untuk seandainya misalkan ada narapidana yang merupakan penyandang disabilitas itu dia menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan tersebut, Mas. Oke, Pak Jona, bagaimana melihat bahwa pada akhirnya semua harus well prepared ketika vonis dijatuhkan kepada IWAS dan dia harus menjalani masa vonisnya. Bagaimana dengan Anda melihat selama ini? Apakah memang pelayanan dari kelembagaan itu sudah memberikan pelayanan terbaik bagi para penyandang disabilitas ketika mereka divonis bersalah? Baik, terima kasih. Peraturan pemerintah nomor 39 tadi tidak berhenti sampai di situ. Ya. Setiap APH membuat kebijakan internal. Ya, ada berupa keputusan Perka, ada berupa peraturan MA dan seterusnya. Nah, artinya apa? Kebijakan itu mengikat bagi semua resources yang ada di APH masing-masing. Nah, terkait pertanyaan Mas Mario tadi, tentu ini berproses, Mas, karena itu kan peraturan pemerintah tahun 2020, berarti 4 tahun, ya. Dan sampai saat ini kami juga tetap melakukan advokasi bagaimana kebijakan-kebijakan internal APH tadi bisa terimplementasi dengan baik. Begitu, Mas. Oke. Kalau kita mau bicara lebih detail, apa saja kekhususan yang sebenarnya nantinya didapat oleh para penyandang disabilitas jika sudah vonis? Oke, Pak Jona. Siap. Oke, saya ulang pertanyaan saya. Apa yang sebenarnya kekhususan apa yang akan didapat nantinya para penyandang disabilitas ini jika sudah vonis? Kontekstual bahasa kekhususan mungkin kami kurang sepakat ya, karena khusus itu artinya berujung pada eksklusivisme. Ya. Yang ingin kami sampaikan di sini, kalaupun akomodasi yang layak itu, ya akomodasi yang layak itu mesti membuat kondisi infrastruktur, sarana prasarana termasuk layanan yang dikondisikan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan yang itu yang kami dorong. Ya. Tadi ada Mas Mario katakan
terkait tahanan rumah. Ya, Ya. ya itu artinya apa? Itu kontekstual bagaimana Polda NTB ya berusaha memberikan akomodasi yang layak ya terhadap tersangka. Ini bukan kekhususan, tapi ini bentuk afirmasi. Oke. Afirmasi terhadap kelompok rentan. Mungkin Mas Albert bisa menjelaskan itu. Kontekstual kelompok rentan tadi. Itu Mas Mario. Oke. Mas Albert, ini bagian dari afirmasi ternyata, bukan kekhususan. Ini tanggapan Anda seperti apa? Betul, jadi treatment tertentu ya kata kuncinya, bukan eksklusivitas yang diberikan. Ya. Tentu mungkin kenapa Polda NTB misalkan memutuskan untuk melakukan penahanan kota, bukan di rutan Polri misalnya seperti itu kan. Betul. Tentu bukan hanya soal dari sarana dan prasarana yang ada di Polda atau di rutannya, tetapi juga dalam konteks ini yang bersangkutan tetap dalam pengawasan. Mengapa? Karena penahanan itu adalah upaya paksa sementara. Paling tidak, selama dalam upaya paksa sementara ini, yang bersangkutan itu sewaktu-waktu bisa diperiksa untuk memberikan keterangan sampai nanti perkaranya dilimpahkan ke pengadilan nanti, Mas. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana menyelesaikan hambatan-hambatan atau keterbatasan yang ada, tapi dengan menegakkan hukum tetap gitu ya, hukum acara tetap ditegakkan. Karena jelas kok Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengatakan proses hukum acara pidana tetap dilaksanakan kepada mereka ibaratnya gitu ya, yang melakukan tindak pidana. Demikian. Anda mau bilang bahwa sebenarnya kita belum siap-siap sekali sebenarnya untuk memfasilitasi bagi penyandang disabilitas pada akhirnya yang dalam jeratan hukum ini. Iya, tadi kan Pak Jona juga sudah menyampaikan kan, jadi dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas itu ada turunannya, ada peraturan pemerintah untuk melaksanakan. Nah, dari peraturan pemerintah tersebut ada semacam delegasi atau amanat juga untuk masing-masing di setiap sistem peradilan pidana terpadu ya, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai nanti berakhir di level kemasyarakatan, semua tuh harus memiliki peraturan internal untuk memastikan keterbatasan dan juga hambatan-hambatan tersebut bisa dipenuhi. Kurang lebih gitu, Mas Mario. Oke. Saya ke Mas Albert. Mas Albert, bagaimana polisi dan juga jaksa, apa yang harus diperhatikan dalam menangani perkara ini sebenarnya? Iya, yang harus diperhatikan aparat penegak hukum, mari tinggalkan paradigma yang lama ya. Pertama, korban dulu nih harus diurus nih. Kondisi fisik dan psikis meskipun kasusnya belum terbukti ya. Itu pertama. Yang kedua, pastikan aparat penegak hukum paham betul konteks hukum acara dalam Undang-Undang TPKS. Kenapa Undang-Undang TPKS penting? Karena sejumlah keunggulan mulai dari alat bukti, perluasan alat bukti, terus kemudahan-kemudahan dalam mencari kebenaran material, termasuk penggunaan alat bukti elektronik, segala macam, ini betul-betul menjadi sejumlah keunggulan dari TPKS. Jadi harapan saya adalah penyidik Polda NTB maupun nanti Kejaksaan Tinggi di sana atau Kejaksaan Negerinya, itu bisa sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan hukum acara di TPKS. Karena ini barang baru, Mas. Baru tahun 2022. Jadi perlu diperhatikan, perlu dipelajari supaya memastikan efektivitas penanganan perkara ini bukan hanya sekedar menjadi konsumsi publik, tetapi bisa maksimal, prosesnya tidak berlarut, dan juga memastikan perlindungan dan pemulihan pada korban. Gitu. Oke, tetap harus maksimal dalam perlindungan dan penanganan korban ya. Terima kasih Mas Albert Aris, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, untuk dialognya pagi ini. Dan di segmen berikutnya kita masih tetap bersama Pak Jona Amanda Manik, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas, dan masih akan ada pertanyaan lagi usai jeda. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, kita masih bersama Mas Jona Amanda Manik, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas. Mas Jona, saya lanjutkan pertanyaan saya. Sebelum itu saya ingin memberikan info terkait bahwa sebenarnya kita sudah mencoba mengontak kuasa hukum dari IWAS, tapi yang bersangkutan belum bisa memberikan konfirmasi lanjutan, sehingga hingga saat ini dialog dilakukan bersama pun Mas Jona. Mas Jona, bagaimana melihat bahwa ini sempat ada konferensi pers bersama dengan Komnas Perempuan dan KPAI. Apa saja yang didorong ketiga lembaga ini kepada pelaku dan perlindungan korban? Baik, terima kasih. Tentu tadi seperti di segmen pertama tadi Mas Albert katakan, kita juga harus memperhatikan aspek-aspek hak dari korban. Ya, itu catatan penting. Nah, ketika berbicara korban, terduga korban, saya masih mengatakan terduga korban ya, itu ada yang perempuan dan anak.
Artinya apa? Kami, Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia, dalam hal ini Komisi Nasional Disabilitas, Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak, memastikan hak-hak korban, dalam konteks ini perempuan dan anak, itu terpenuhi dan dapat dipastikan pemenuhannya. Nah, di sisi lain, kami Komisi Nasional Disabilitas, sesuai tugas fungsi kami, dalam hal ini kasus ini ternyata tersangkanya adalah seorang penyandang disabilitas, kami pun memastikan hak-hak tersangka dapat dipenuhi oleh semua aparat penegak hukum. Itu poin penting dari konferensi pers kemarin. Oke, Mas. Kalau melihat hak-hak ini, hak-hak apa saja yang menjadi sesuatu yang harus dipenuhi dari pihak korban? Tentu ketika berbicara hak, itu adalah segala sesuatu yang melekat, yang menjadi mandat kebijakan atau mandat undang-undang. Itu poin penting yang kami pastikan. Ya. Pertama, hak tersangka yang adalah penyandang disabilitas, tentu dia mempunyai hak. Dan mandatnya seperti yang disampaikan di awal, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan internal dari semua aparat penegak hukum. Ya. Nah, di sisi lain, kami juga memastikan bersama teman-teman LLM lain terkait hak korban. Ya. Dan sekaligus juga terkait layanan. Ya, ini penting sekali, ya, karena korban tentu harus mendapatkan pelayanan terkait apa yang pernah dalam konteks proses kasus ini maupun pasca nanti ya. Kami juga berkoordinasi dengan LPSK dan seterusnya dalam memastikan semua hak-hak yang dimandatkan kebijakan bisa terpenuhi. Oke, Mas Yona, kita tarik lebih jauh lagi. Bagaimana terkait dengan ini pengalaman terpidana bagi penyandang disabilitas? Kalau menurut Anda selama ini apa yang kurang dan mungkin belum dipenuhi oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan ataupun memberikan penanganan hukum kepada para penyandang disabilitas? Baik, dalam konteks kebijakan, ya, kami memandang semua kebijakan sudah cukup komprehensif, ya, memandatkan semua stakeholder dalam konteks penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum atau dalam proses peradilan. Nah, tentu kalau kita melihat runtutan waktu, ya, implementasi dari undang-undang itu muncul kebijakan di tahun 2020, berarti ini tahun keempat, ya. Dalam konteks APH, semua sudah ada yang memiliki kebijakan internal dan seterusnya. Artinya apa? Proses ini sedang berlangsung dalam konteks pelindungan dan pemenuhan dari hak-hak tadi, ya, dan menjadi tugas kami untuk terus mengadvokasi dan mengawal dan memastikan ini semua berjalan dengan baik dalam konteks ketersediaan infrastruktur, sumber daya manusia dan seterusnya. Nah, Anda bilang tadi bahwa kebijakan sudah berjalan dengan baik. Bagaimana dengan pelayanannya? Seperti Anda sebutkan tadi, ketersediaan infrastruktur. Baik, tentu ini sedang berproses, Mas Mario. Ya. Intinya di situ, ya. Dan artinya apa? Kami sangat berharap ada percepatan-percepatan lah, ya, dalam konteks semua berproses ini. Dan kalau kami bisa melihat dalam konteks semua APH, yang paling penting, yang pertama tadi yang disampaikan Mas Albert di segmen pertama, ada transformasi paradigma dulu. Ya. Itu poin pentingnya, ya. Karena kalau kita berbicara infrastruktur, sumber daya manusia, tentu banyak hal-hal detail yang harus kita segera penuhi, ya, baik itu pembangunannya, renovasinya, kemudian capacity building dan seterusnya. Dan tentu ini membutuhkan waktu dalam berproses, termasuk berbagai macam mekanisme anggaran yang dibutuhkan. Artinya apa? Mari kita sama-sama berkolaborasi dalam konteks percepatan-percepatan ini. Oke. Mas Jona, ini kita melihat bahwa ini kasus ini viral. Kita tidak bisa membendung bahwa ini beberapa hari ini memang mencuri perhatian publik. Bagaimana akhirnya masyarakat melihat penanganan perkara ini sama rata di depan hukum tanpa melihat ini penyandang disabilitas atau bukan? Bagaimana kita memberikan semacam edukasi kepada masyarakat? Tadi saya sempat mengatakan statement saya, penyandang disabilitas sebagai manusia pada umumnya. Ya. Betul bahwa penyandang disabilitas mengalami hambatan individual. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Albert termasuk terminologinya. Namun, paradigma yang sering terjadi terperangkap dalam konteks hambatan tadi. Ya, sehingga muncul asumsi tidak mungkin, mana mungkin, dan seterusnya. Ya. Yang ingin kami sampaikan di sini, lihatlah penyandang disabilitas sebagai manusia pada umumnya, ya.
Dan artinya apa? Ketika berbicara proses peradilan atau berhadapan dengan hukum, menjadi suatu keniscayaan bahwa penyandang disabilitas bisa menjadi tersangka, bisa menjadi saksi maupun korban. Oke, apa Anda mau bilang bahwa selama ini menimbulkan keraguan, kekhawatiran terkait pemahaman masyarakat tentang disabilitas, Mas? Mengedukasi. Betul. Ya. Betul. Artinya paradigma sebagian besar masyarakat. Nah, ini perlu kita edukasi bersama, ya, bahwa ada loh warga negara yang namanya penyandang disabilitas yang adalah warga negara pada umumnya. Betul bahwa mereka mengalami hambatan, tapi lihatlah hambatan itu sebagai cara yang berbeda. Ya. Saya Jonada Manik, seorang buta, punya cara untuk melihat. Ya. Teman-teman yang lumpuh dengan kursi rodanya punya cara untuk berlari. Ya. Artinya kita hanya berbeda cara. Mari memframing ini dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Bhinneka Tunggal Ika mengatakan ada perbedaan agama, ras, kemudian budaya dan seterusnya, mari kita tambahkan satu lagi, cara yang berbeda. Oke. Mas ini menarik sekali. Ini sampai dengan saat ini kita lebih detail terkait dengan apakah hingga saat ini komunikasi sudah dilakukan dari Komnas Disabilitas dengan tersangka, dan kalau memang sudah, apa saja yang dibicarakan dalam pembicaraan tersebut? Baik, kami berkesempatan melakukan koordinasi dengan berbagai macam pihak dengan tanggal 45 tahun yang lalu, termasuk dengan Komite Disabilitas Daerah, ya. Di mana Komite Disabilitas Daerah mendampingi, bukan pendamping hukum ya, mendampingi ya tersangka dalam semua proses, termasuk dalam hal assessment atau penilaian personal dalam rangka untuk mendapatkan assessment needs-nya, kebutuhan dalam konteks akomodasi yang layaknya. Artinya apa? Memang betul kami belum ketemu dengan tersangka, tapi kami menjalin koordinasi ya dengan berbagai macam pihak, termasuk dengan pendamping tersangka. Ya, oke. Ini kita melihat bahwa dari kesaksiannya IWAS ke polisi bahwa ini dilakukan atas dasar suka sama suka, dan juga memang untuk melihat bahwa kondisinya IWAS saat ini yang tidak memungkinkan untuk melakukan kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi. Dari pandangan Anda, Pak Jona, bagaimana aparat melihat kasus ini, dalam arti penyidikan seperti apa yang memang bisa membuka ini secara terang benderang? Yang pertama, kita penting mentransformasi paradigma. Ya. Tidak mungkin masa iya dan seterusnya. Itu kita hilangkan dulu, kita clearkan dari paradigma, termasuk paradigma aparat penegak hukum dan masyarakat, dan membuat opini yang tidak tepat. Ya. Yang kedua, kami menguatkan semua pemangku kepentingan, pemangku kewajiban, ayo kita sama-sama berkolaborasi sesuai dengan tugas fungsi masing-masing, ya, termasuk layanan dan seterusnya. Artinya apa? Penting bagi setiap pihak untuk berlaku profesional sesuai tugas fungsi masing-masing, dan kami menyatakan bahwa kami bisa mendapatkan Polda NTB dalam hal ini melakukan segala sesuatunya secara profesional, saintifik, dan transparan. Oke, berarti Anda mau bilang bahwa keheranan ataupun pertanyaan-pertanyaan di awal yang dilontarkan itu disingkirkan dulu. Ini kita melihat secara objektif ya? Betul, itu poin pentingnya. Lihatlah penyandang disabilitas adalah manusia pada umumnya. Oke, tapi bagaimana dengan Anda melihat bahwa hingga saat ini, hingga kemarin rekonstruksi terjadi, ada 49 adegan yang ditampilkan. Anda melihat bahwa hingga saat ini apakah polisi sudah bekerja tanpa melihat bahwa ini penyandang disabilitas, ini bukan, ini bisa terjadi, dilakukan. Bagaimana Anda melihat rekonstruksi juga kemarin itu? Baik, sejak kasus ini mencuat, kami membangun koordinasi dan komunikasi ya dengan berbagai macam pihak, termasuk Mabes Polri dalam hal ini Bareskrim, ya, untuk memastikan ini berjalan dengan profesional, transparan, dan memang menggunakan kaidah-kaidah yang dipersyaratkan, termasuk pendekatan saintifik, dan semua harus transparan. Ya. Itu poin pentingnya. Ya. Begitupun juga bagaimana kita melihat cerita dari para korban ini ketika melihat
bahwa dia bertemu dengan ataupun dalam dugaan berkasus dengan penyandang disabilitas. Cerita dari para korban ini, ketidakpercayaan atau keheran-heranan harus kita singkirkan dulu dengan mendengarkan terlebih dahulu kesaksian para korban ini ya. Oke, tampaknya ada gangguan komunikasi Gimana Mas bersama. Mario? Oke, saya ulang Pak Jona. Pak Jona, bagaimana berarti ke depan juga tidak hanya penyandang disabilitas, tapi juga korban yang berhubungan atau dengan penyandang disabilitas ini perlu kita dengarkan dulu kesaksiannya tanpa memandang keheranan atau pertanyaan-pertanyaan di awal itu. Betul, itu poin penting. Ya. Terlebih kontekstual yang disangkakan kepada tersangka terkait Undang-Undang TPKS nomor 12 Ya. tahun 2022. Itu poin penting, makanya tadi Mas Albert katakan ini boleh menjadi sebuah momentum bagaimana kita sama-sama mengimplementasikan undang-undang tersebut. Ya, karena saya melihat bahwa ada kesaksian bahwa ini dilakukan suka sama suka, ada pun juga dilakukan bahwa ini tidak ada paksaan dan segala macam. Ini pun harus menjadi perhatian bahwa seperti Anda bilang, penyandang disabilitas bisa melakukan dugaan pelecehan seksual jika dilihat dari keterangan polisian. Maksud Anda seperti itu ya? Artinya apa? Segala sesuatu, keterangan yang sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, mari kita pantau bersama. Ya. Ketika berbicara salah atau tidak, terbukti atau tidak, mari kita percayakan kepada aparat penegak hukum sampai nanti ingkrah dalam konteks hukumnya di pengadilan. Oke, Mas Jonas, singkat saja terakhir. Apa yang harus dilakukan oleh pihak polisian dan pihak kejaksaan dalam arti bahwa ini untuk melihat bahwa ini semua sama di mata hukum dan penindakannya juga pun harus sama di mata hukum? Baik, atas nama lembaga Komisi Nasional Disabilitas yang dimandatkan undang-undang, kami menguatkan semua aparat penegak hukum Ya. bahwa ketika penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, berproses di peradilan, baik sebagai saksi, sebagai tersangka, sebagai korban, lihatlah bahwa penyandang disabilitas adalah manusia pada umumnya. Ya. Betul, ada berbagai kebijakan yang memandatkan mengeliminir hambatan, memenuhi akomodasi yang layak. Mari kita laksanakan mandat kebijakan tersebut dengan saling berkolaborasi, saling menguatkan, dan tidak asumtif. Jalankan itu secara profesional dan transparan, dan kami siap mendukung semua aparat penegak hukum. Oke. Ya, terima kasih Jona Aman Damani, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas atas dialognya pada pagi hari ini. Dan sebelumnya sudah ada Albert Aris, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Selamat pagi dan sehat selalu, Bapak. Selamat pagi Mas Mario, terima kasih. Terima kasih. Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Bersama rekan saya, Adisti Larasati.